Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di topik kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat luar biasa, yaitu tips menghindari investasi bodong. Baik, dewasa ini marak sekali kita mendengarkan istilah investasi bodong. Ya, sebenarnya investasi bodong itu apa sih? Yaitu penipuan yang berkedok investasi dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan instan. Nah, sahabat entrepreneur, kita ini jangan mudah terayu oleh investasi bodong. Ya, karena investasi bodong itu seringkali meresahkan masyarakat, terutama mereka yang sama sekali tidak kenal dunia investasi. Nah, investasi bodong itu biasanya selalu menyerang negara berkembang. Indonesia ini adalah negara berkembang. Negara berkembang itu adalah masyarakatnya itu masih awam dengan dunia investasi. Ya, sedangkan kalau negara maju, mereka tuh sudah paham dengan yang namanya dunia investasi dan mereka sudah terbiasa dengan yang namanya dunia investasi. Nah, negara berkembang ini investasi bodong itu selalu memanfaatkan ketidakpengetahuannya atau ketidaktahuannya masyarakat pada umumnya dan mudah terayu oleh hal-hal yang sifatnya menjanjikan keuntungan yang secara instan dan cepat. Nah, ciri-cirinya investasi bodong itu ada 3. Ya, sebenarnya banyak sekali, tapi saya hari ini kerucutkan menjadi 3 saja, supaya sahabat entrepreneur bisa langsung mengerti dan bisa langsung paham. Yang pertama adalah investasi bodong itu suka menggunakan tokoh terkenal sebagai figurnya. Ya, contoh seperti artis, ya, orang-orang yang berpengaruh, tokoh agama dan sebagainya. Mereka suka menggunakan figur-figur ini bahwa ya ini loh sudah masuk, ini loh sudah investasi sekian. Dan celakanya mereka sendiri mereka adalah orang yang polos, mereka tidak kenal investasi itu apa. Mereka juga mungkin cuma public figure saja. Nah, itu seringkali digunakan, ya, diperalat untuk mempromosikan investasi ini. Siapa saja yang sudah menjadi nasabah kami, siapa saja yang sudah join dengan kami dan sebagainya. Ya, nah yang kedua adalah skema bisnisnya nggak jelas. Nah, bisnis, investasi dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau namanya investasi itu pasti imbalan dan hasil dari dunia bisnis. Dan dunia bisnisnya harus nyata. Ya. Jadi dunia bisnis yang nyata itu contohnya adalah harus ada tokonya, harus ada fisiknya, harus ada produknya, ya. Dan kemudian mereka itu nyata, ya. Jadi sekali lagi di mana-mana kelihatan gitu. Jadi contoh ya, misalkan kalau Anda itu hari ini investasi ruko contohnya, ya. Kemudian hasil investasinya itu apa? Yaitu uang hasil sewa ruko. Nah, itu jelas gitu. Nah, itu namanya nyata, ada fisiknya nyata. Ya, jadi sahabat entrepreneur, kalau hari ini Anda masuk ke dalam investasi bodong, itu seringkali skema bisnisnya nggak jelas. Oh, nanti diputer gini. Nah, seringkali nggak nyata. Itu cuma di dunia maya. Harus hati-hati. Ya, jadi kita itu seringkali jangan sampai ketipu oleh investasi bodong. Nah, yang ketiga adalah mereka investasi bodong itu tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Nah, kalau Anda mau tahu, cek saja Anda di www.ojk.go.id. Saya ulangi sekali lagi, di sini ada tertera www.ojk.go.id. Jadi kalau Anda naruh uang Anda misalkan contohnya di koperasi atau mungkin di skema-skema apa, ya itu hati-hati, coba cek. Kalau tidak ada sekali lagi jangan masuk ke sana. Ya, karena bisa jadi uang Anda itu bisa hilang, ya. Nah, atau yang kedua, seringkali investasi itu juga berkedok dunia bisnis. Nah, biasanya selalu dikaitkan dengan dunia multi-level marketing atau MLM. Nah, hati-hati, MLM pun payung hukumnya juga jelas. Di Indonesia, MLM itu adalah bisnis yang legal. Nah, kalau Anda mau cek MLM yang legal, itu adalah Anda bisa cek di sini, www.apli.or.id. Saya ulangi sekali lagi, www.apli.or.id. Ya, Anda bisa cek di sini. Nah, kalau Anda cek perusahaannya itu ada nggak tergabung di Apli. Kalau tidak, hati-hati sekali lagi, bisa jadi MLM tersebut ya itu produknya cuman kedok. Ya, tapi produknya itu bisa jadi nggak jelas atau produknya itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, tapi sebenarnya produk itu murah sekali. Ya, karena itu skema investasi yang nggak jelas juga dan itu seringkali
meresahkan masyarakat. Dan mungkin janji-janji dari orang yang mengajak Anda itu seringkali bisa jadi iming-iming yang berlebihan. Dan akhirnya setiap kali masyarakat uangnya tidak kembali dan akhirnya stres. Ya, jadi sahabat entrepreneur, inilah tips dari saya tentang investasi bodong dan bagaimana ciri-ciri khasnya. Semoga dengan video yang singkat ini, kalau bermanfaat Anda rasakan, silakan share ke teman-teman Anda, silakan bagikan ke teman-teman Anda sebagai pengingat bagi mereka. Marilah kita berbisnis yang nyata, berbisnis yang jelas. Kalau ada kelebihan uang, saya kira bisa disimpan dengan baik, contoh disimpan di bank, ya, atau mungkin juga dibelikan properti, itu juga saya rasa lebih bijak, ya, daripada Anda investasi ke tempat-tempat yang nggak jelas, apalagi investasi bodong, ya. Semoga video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda dan bisa memberikan kita pengingat agar kita lebih bijak di dalam memilih investasi. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Menurut saya